Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Meneruskan lagi bacaan kita dari surah An-Naml yang tadi sudah dibaca oleh adik kita firman, Masya Allah, mudah-mudahan akan istiqomah dengannya dengan suara tersebut ya. Jadi kita baca dari surah An-Naml tersebut ayat 54. Ayat 54 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Yang ini adalah kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir yang disebutkan dalam surah An-Naml ini tentang para nabi dan kaumnya. Yang mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah melihat bagaimana cerita tentang kaum Samud, dan sebelumnya tentang Nabi Sulaiman. Jadi yang terakhir ditutup di sini dengan kisah Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakannya di sini waluton, dan ingatlah kisah tentang Nabi Lut. Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini dia punya namanya Lut ibni Hazar ibni Azar, Lut ibni Haran ibni Azar. Nabi Ibrahim ibni Azar, artinya Ibrahim dengan bapak Lut, Haran adalah saudara. Nah, makanya dia adalah Nabi Lut ini keponakan Nabi Ibrahim. Dia yang bersama dengan Nabi Ibrahim hijrah. Yang pertama sekali berhijrah dari sejarah para nabi tersebut adalah Nabi Ibrahim. Yaitu sesudah berhadapan dengan Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan negerinya di Babilonia untuk pergi ke Palestina. Di Palestina tersebut yang dikatakan sebagai tempat allazi barokna lil alamin. Jadi di dalam ayat yang lain ada disebutnya fanajjainahu wa lutan, kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut untuk pergi ke mana? Ilal ardil ladzi barokna fiha lil alamin, ke negeri yang kami berkati untuk alam. Jadi bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut berhijrah juga bersama istri Nabi Ibrahim, Sarah. Ingat cerita tentang Lut. Kita sudah dalam surah yang sebelum ini kita sudah lihat tentang Nabi Lut. Juga secara detail Nabi Lut diceritakan juga di dalam surah Al-A'raf, dan juga ada di surah Hud berkaitan dengan Nabi Lut ini. Jadi dalam yang ayat di sini ia menceritakan tentang apa yang terjadi saja. Istilahnya khulasah.
atau ringkasan tentang cerita Nabi Lut dan kaumnya. Jadi katakan, dan ingatlah tentang Lut, yang kita sudah sebut bahwa Nabi Lut ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, untuk menyeru manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala di 5 negeri. Di 5 negeri, yaitu termasuk negeri Sodom. Negeri Sodom. Sodom ini di antara Palestina dan Yordania. Kalau sekarang ini tempatnya itu di Laut Mati. Kalau kita mau tahu di mana tempatnya kaum Lut itu, namanya cari saja Laut Mati, Dead Sea. Dulunya Dead Sea itu. Kalau bahasa Sundanya Laut Paeh. Laut Paeh, itu dia. Jadi bisa cari di situ. Jadi tempatnya di situ, Lut itu. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri itu. Ada 5 negeri di tempat ketika itu. Dan di situ memang tempat lalu lalang perjalanan antara timur ke barat, antara Babilonia, Turkinya sampai ke Mesir, ke Afrika. Memang tempatnya di situ. Dan kita sudah sebut dalam berita yang lalu bagaimana mereka ini menjadi perampok di jalanan, mengganggu kafilah-kafilah atau mengganggu orang-orang yang lalu di kawasan mereka. Itu yang kita sebutkan. Jadi diingatkan di sini, Lut tersebut dikatakan ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, yaitu kaum Sodom, "Atatuna al-fahisyah." Apakah kalian mendatangi perbuatan yang keji? Perbuatan yang keji. Apa perbuatan kejinya? Yaitu ayat berikutnya, la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi lelaki untuk membuang syahwat kalian. Laki-laki dengan laki-laki. Jadi syahwat tersebut ini yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Sebagaimana disebutkan dalam surah yang sebelum ini. Tidak pernah. Kalian inilah ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Yang mana kalian melakukan perbuatan keji tersebut sedangkan kalian mengetahuinya, melihatnya. Di dalam riwayat yang mentafsirkan bahwa mereka ini terang-terangan. Mereka terang-terangan melakukan perbuatan keji tersebut. Yaitu melakukan perbuatan antara lelaki dengan laki-laki. Makanya dikatakan tubsirun, daripada basar, melihat. Kamu perhatikan betul-betul. Zaman sekarang juga ada seperti itu sekarang, terang-terangan. Waktu zaman itu juga berlaku terang-terangan tersebut. Diperlihatkan perlakuan yang keji tersebut. Karena perbuatan mendatangi lelaki mendatangi lelaki belum pernah terjadi sebelum ini. Kita sudah kisahkan bagaimana pertama sekali kejadian tersebut. Pertama kali kejadian tersebut yaitu yang diajar oleh iblis. Iblis sendiri sebagai aktor utama memesongkan mereka daripada fitrah. Laki-laki menyukai perempuan, iblis sendiri yang mengajarkannya. Sebagaimana kita ceritakan sebelum ini. Jadi katakan kepada mereka ini, la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatan buruk tersebut, akibat dari perbuatan keji tersebut. Tajhalun, jahil. Karena apa? Sudah tertutup dengan syahwat mereka. Sesama mereka ini laki-laki sama sudah tertutup, tidak ada cerita lagi itu. Yang penting mereka itu syahwat kenikmatannya antara lelaki. Makanya dikatakan tajhalun. Tidak kalian ketahui tentang akibat buruknya tersebut. Jadi mereka melakukan perbuatan tersebut. Ketika diingatkan tentang perbuatan keji tersebut, maka kaumnya menjawab, "Fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju." Tidak ada jawaban daripada kaum Nabi Lut tersebut karena Nabi Lut mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat hari akhirat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah. Nabi Lut mengajak begitu dan juga meminta mereka untuk tidak mendatangi lelaki, untuk kembali kepada fitrah, untuk kembali kepada kejadian mereka yang benar, laki-laki dengan perempuan. Mereka tidak mau menerima dan mereka mengatakan, akhriju ala Lutin. Usir ini Nabi Lut dengan pengikutnya. Usir Nabi Lut dengan pengikut keluarganya karena berada di sana. Min qaryatikum, dari negeri kalian. Ini suatu kesombongan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kenapa sombong? Karena memang Nabi Lut kan pendatang. Nabi Lut di sana adalah pendatang. Dia berasal dari Babilonia. Kemudian menyeru ke jalan Allah di mana? Di Sadum itu, di 5 negeri Sadum ya yang ada dan di sekitar Sadum tersebut. Jadi ini adalah orang asing. Oleh itu mereka minta usir dia. Usir Lut dan keluarganya min qaryatikum. Karena mereka ini adalah menurut mereka pendatang, bukan orang-orang tempatan, bukan orang-orang asli di negeri mereka. Karena apa? Mereka menganggap innahum unasun yatatahharun. Bahasa kitanya ini katakan mereka ini manusia yang sok suci, yang sok suci mereka ini. Mereka menganggap bahwa Nabi Lut yang tidak mau melakukan perbuatan sodomi tadi itu mereka anggap sebagai orang yang suci. Akhirnya kan mereka sendiri mengakui itu kan bahwa perbuatan perempuan dengan lelaki itu yang suci, laki-laki dengan laki-laki itu yang kotor. Mereka dengan tidak sengaja, dengan tidak mengakui bahwa perbuatan itu adalah suci. Antara laki-laki dengan perempuan. Maka dikatakan innahum unasun yatatahharun. Itu mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang suci. Nah, sudah terjadi tersebut, akhirnya tidak bisa dielakkan lagi, maka mereka sampai datang kepada Nabi Lut dan akan membunuh Nabi Lut. Yaitu ketika datang malaikat yang dipimpin oleh Jibril sesudah bertemu dengan Nabi Ibrahim di Palestina, kemudian mereka datang ke Nabi Lut. Karena sudah ketika datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim melihat bahwa mereka ini sebagai tamu, disiapkan makanan oleh Nabi Ibrahim, terus disembelih seekor kambing, diserahkan sesudah dimasak kepada mereka, dan mereka semuanya la yasilu, tangan-tangan mereka tidak menjamah masakan yang dimasak oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa khifah, takut. Ini kenapa tamu disuguhi kok nggak mau makan? Tidak mau makan disuguhi tersebut berarti ada sesuatu. Itu memang jadi adat istiadat dunia itu biasa sekarang kan. Kalau bertamu, kemudian tidak dijamah itu makanan tuan rumah, itu ada sesuatu tanda yang buruk. Dari zaman Ibrahim sudah ada seperti itu. Nabi Ibrahim akhirnya ditenangkan oleh malaikat tersebut, wahai Ibrahim, nahnu rusulu rabbik, kami adalah utusan Tuhanmu. Akhirnya diutus kemana? Yaitu kepada kaum Nabi Lut. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat, di sana ada Lut. Inna fiha Lutan. Di dalam negeri itu ada Lut. Kenapa kalian mau menghukum? Kenapa kalian mau menyiksa? Sudah. Mereka menjawab, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu dari engkau wahai Lut, wahai Ibrahim, siapa yang ada di dalam negeri tersebut. Jadi sudah waktunya. Makanya mereka datang ke Sodom ketika mereka mau masuk ke negeri tersebut, karena negeri tersebut sudah dilarang. Nabi Lut tidak boleh menerima tamu. Siapapun tamu, Nabi Lut tidak boleh diterima. Karena mereka sudah sepakat. Tadinya mereka mau mengusir Nabi Lut tersebut. Ketika akan masuk ke
kawasan Nabi Lut, mereka berjumpa dengan anak perempuan Nabi Lut. Jadi sebelum masuk ke rumahnya, jadi di luar, di negeri tersebut, misalnya ke Kuatnya, ketemu dengan anak Nabi Lut yang sedang berada di luar, sedang bekerja di luar. Akhirnya kata mereka, di mana rumah Lut di sini? Kata mereka kepada si anak perempuan Nabi Lut. Ya, anak perempuannya mengatakan, saya anak Nabi Lut. Saya juga sebagai anaknya, tapi tuan-tuan jangan dulu masuk. Karena Nabi Lut sudah diboikot, tidak boleh ada yang berjumpa dengannya. Akhirnya dikasih tahu, tunggu di sini, saya akan beritahu ayah saya. Akhirnya anak perempuannya datang kepada Nabi Lut, wahai ayah, itu di luar sana ada tamu mau berjumpa dengan ayah. Tamunya ganteng-ganteng, handsome disengaja. Padahal malaikat semuanya kan. Hanya perempuan ini tidak tahu, Nabi Lut juga belum tahu itu. Jadi katanya handsome itu susah kalau misalnya mereka masuk ke sini nanti bahaya itu. Melihat orang-orang di sana suka kepada lelaki. Akhirnya Nabi Lut terburu-buru keluar menjumpai, kenapa datang sini? Karena nanti kaumku ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji, melihat kita semuanya nanti nggak apa-apa, kami mau bertamu saja. Akhirnya mereka datang juga ke rumah Nabi Lut, datang ke rumah tersebut. Nah, ketika sudah sampai di dalam rumah, istrinya yang cerita, wahai orang-orang Sodom, dikatakan, kalau kita sekarang ini, nih di rumah ada cowok-cowok ganteng. Dikatakan di rumah lu ada cowok-cowok ganteng. Kalau sekarang ini pakai WhatsApp atau pakai WA dia, rumah lu ada ganteng. Semuanya datang akhirnya mendatangi rumah Lut karena melihat ada laki-laki ganteng semuanya tersebut. Maka mereka semuanya datang. Ketika datang, rumah Nabi Lut sudah tidak bisa menahan orang itu banyak. Begitu banyaknya orang sampai rumahnya sudah tidak cukup lagi. Kata mereka kepada Nabi Lut, wahai Lut, bukankah sudah kami beritahukan kepada kamu, kamu tidak boleh menerima tamu. Kamu tidak boleh menerima tamu. Sekarang kami tahu bahwa di rumah kamu ada tamu lelaki-laki yang ganteng-ganteng. Makanya kami mau serahkan semua lelaki tersebut kepada kami. Kenapa kalian mengganggu tamu saya? Kata siapa? Kata Nabi Lut, katanya, alaisa fikum rajulun rasyid. Adakah di antara kalian orang yang berakal gitu? Karena sudah tidak berakal gitu. Kan mau mengambil apa? Orang-orang laki tersebut mau mengambil mereka tersebut. Jadi adakah yang bisa? Seandainya aku mempunyai kekuatan atau aku akan mencari seorang yang menolong aku, tapi tidak bisa apa-apa. Karena Nabi Lut sendiri itu rakyatnya semuanya orang bangsa Sodom tersebut nggak bisa apa-apa. Nabi Lut ketika dalam keadaan yang demikian, apa yang akan dilakukan lagi dia tidak tahu. Akhirnya kata malaikat, jangan takut Lut, inna rasulur rabbik. Jangan takut wahai Lut, kami ini adalah utusan Tuhanmu. Di sini Nabi Lut merasa tenang. Di sini Nabi Lut masa tenang. Tetapi dalam keadaan yang begitu, Nabi Lut juga merasa khawatir. Kenapa? Bangsanya, kaumnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata mereka, karena kejadiannya waktu malam itu, mereka mengatakan kepada Nabi Lut, wahai Lut, katanya tersebut, pergi kamu sekarang keluar dari rumah ini, tinggalkan negeri ini, dan kamu bersama pengikutmu keluar sebelum subuh. Sebelum subuh. Dan dalam perjalanan keluar tersebut dengan syarat kamu jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kamu dan keluarga kamu, pengikut kamu nggak boleh menoleh ke belakang. Kamu jalan terus saja keluar. Gitu. Ini juga menjadi adat kita juga kan. Adat kita sekarang kalau kita keluar dari rumah untuk bepergian kan kita nggak boleh ngelihat ke belakang ke rumah. Ya kan kebiasaan kita nggak boleh lihat ke belakang. Karena apa? Itu tanda buruk itu. Kalau kita melihat kembali ke belakang. Makanya kalau sudah jalan terus. Kata malaikat, kamu pergi bersama dengan pengikut kamu
keluar dari negeri ini, wala yaltafit minkum ahadan. Jangan seorang pun menoleh ke belakang. Kenapa? Nanti kalau menoleh ada masalah. Nah, yaitu masalahnya apa? Yaitu di sini. Fa anjainahu wa ahlahu. Maka kami selamatkan dia. Anjainahu, kami selamatkan Lut, wa ahlahu, dan keluarganya. Memang beberapa riwayat mengatakan yang pergi hanya dengan anaknya, perempuannya saja yang selamat. Yang lain-lain tidak ada yang ikut bersama dengan Nabi Lut, tidak ada. Semuanya mereka termasuk orang-orang yang sesat. Maka diselamatkan, kami selamatkan Lut dan keluarganya. Karena di sini sebutnya ahli, keluarga. Ayat yang di atas disebutkan akhriju ala Lutin. Keluarkan pengikut Nabi Lut. Yang ini kan ada di rumah Lut. Pengikut-pengikutnya ada di luar. Nah, pengikut-pengikut ada di luar. Berarti yang ada di sini adalah Nabi Lut dengan keluarganya, istri dan anak perempuannya yang ada di sana. Jadi suruh keluar. Makanya Nabi Lut diperintahkan untuk keluar. Mungkin ada di sana juga sudah disebutkan pengikut-pengikut Nabi Lut juga disuruh perintah ikut keluar dari negeri tersebut. Maka subuh-subuh mereka keluar malam, pagi-pagi tersebut dengan tidak melihat menoleh ke belakang. Diselamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Illam ra'atahu kan qadarnaha minal ghabirin. Kami telah tetapkan dia termasuk orang yang tertinggal di sana untuk disiksa. Istrinya, istri Nabi Lut tersebut. Maka itu dalam surah Tahrim Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita tentang tentang pemisalan perempuan. Daraballahu allazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan misal untuk orang-orang kafir yang mana suaminya soleh beriman tapi istrinya tidak soleh. Istrinya beriman, istrinya tidak beriman, suaminya beriman, yaitu imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut kanata tahta abnaina min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma syai'a. Dicontohkan orang-orang kafir, perempuannya di bawah dua orang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi Nabi Nuh dengan Nabi Lut, walaupun mereka Nabi, tidak bisa menolong istrinya. Karena apa? Istrinya berkhianat. Fakhanatahuma. Di sini istrinya berkhianat tersebut. Bukan istrinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa atau kaum Sodom, bukan. Dia sebagai takrimatan, sebagai penghormatan kepada Nuh, istrinya dia tidak melakukan perbuatan seperti mereka. Hanya masalahnya dia berkhianat seperti gini. Harusnya kan jangan ngomong-ngomong. Sebagai pengkhianat di rumah tersebut, harusnya menjaga. Tetapi dia tidak menjaga. Maka termasuk orang yang akan dihukum. Wa amtarna alaihim, dan kami turunkan hujan. Nah, di sini hujan batu. Wa amtarna alaihim matara. Yang dikatakan batu tersebut adalah musawwamatan. Batunya ini diturunkan, dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan musawwamatan. Batunya itu sudah ada nama-nama di situ. Di situ ada nama A, nama B, nama C gitu. Kalau sudah siap, kemudian batu tersebut tidak akan lepas, tidak akan tersalah. Kalau batunya A akan terkena orang namanya A, batunya B akan kena orang B. Jadi dia A, B, C itu bahasa kita. Kalau di sini A, B, C gitu. Yaitu ais batu campur. Di sini lain tersebut ngelihat kan. Jadi kena semuanya, batu tersebut kena. Walaupun ada di negeri lain. Karena diriwayatkan ada juga bangsa Sodom yang sedang berada di Mesir. Bangsa Sodom sedang berniaga, sedang keluar, yaitu berada di Mesir ketika itu. Ketika berada di Mesir, hukuman Allah sudah menentukan kepada Sodom tersebut,
mereka tahu-tahu mati di tengah-tengah pasar. Nah, di tengah pasar di mana? Di Mesir. Yang mana orang Mesir nggak ngerti ini apa masalah. Apa masalahnya? Karena apa? Mereka ini adalah kaum Sadum, terkena hukuman. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang terselamat. Nah, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa'a matarul munzarin, maka seburuk-buruk hujan yang diberikan kepada orang-orang yang diberi peringatan, yang mana mereka tidak mau mendengar peringatan dari para nabi mereka. Jadi dihancurkan mereka tersebut. Bahkan di dalam riwayat di ayat yang lain, waja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan tanah mereka yang atas menjadi di bawah, jadi dibalik. Nah, dikatakan malaikat Jibril ketika akan membinasakan mereka sesudah dilempar batu dari langit tersebut, semuanya binasa. Malaikat Jibril turun mengambil dengan sayapnya negeri Sadum tersebut. Satu negeri tersebut diambil oleh malaikat Jibril, dibawa naik ke atas. Dikatakan riwayat mengatakan sampai tidak terdengar suara kokokan ayam. Kemudian malaikat Ibrahim membalikkannya dari atas langit, dikembalikan tersebut. Maka dikatakan bahwa negeri Sadum tersebut sekarang yang Laut Mati itu masih tetap berjalan itu. Tetap sampai hari kiamat. Apa yang ada, maka itu negeri tersebut, tempat tersebut ada tempat yang bahaya. Makanya kita memang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian melalui satu tempat yang sudah terkena bala, kalian jangan lalu di situ. Kalau kalian lalu, cepat-cepat jalan. Nah, kalau kalian lalu di situ, mau tidak misalnya harus lalu di situ, cepat-cepat kalian jalan. Sebagaimana yang terjadi dengan Madain Soleh, yaitu tempat dibinasakannya bangsa Soleh, yaitu kaum Ad di sana, kaum Samud. Mereka juga dibinasakan oleh Allah, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah lalu di sana, karena memang harus lalu di sana, melalui Madain Saleh tersebut. Ketika lalu di kawasan Madain Saleh, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka siap-siap melihat keadaan yang bagus tersebut, mencari sumur. Di mana sumurnya? Mereka mau mencuci untuk memasak masakan yang ada dengan air sumur tersebut. Tetapi akhirnya diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu teruskan. Negeri ini adalah negerinya Samud yang sudah dihancurkan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang memegang lagi air atau apa-apa, jangan, semuanya tinggalkan. Barang-barang yang untuk masak atau apa jangan diambil lagi. Karena apa? Ini adalah negeri yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti begitu. Jadi kita kalau lalu di sana cepat-cepat lalu. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pergi ke laut mati tadi, ya jangan pergi. Nggak usah memaksakan diri untuk pergi lihat laut mati gitu. Karena sekarang kan orang mau lihat laut mati. Karena laut mati ini laut yang luar biasa. Kita melemparkan badan kita ke sana, kita nggak akan tenggelam itu. Kita akan terapung. Nah, dikeluarkan ini misalnya, lempar ke laut mati itu, ini nggak tenggelam ini. Enggak tenggelam. Karena apa? Memang di sana garamnya tinggi, mengapung. Jadi yang ada tersebut. Karena apa? Tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghukum dengan malaikat Jibril membawanya ke langit, kemudian dihempaskannya ke bumi. Maka fasa'a matarul munzarin, amat buruklah hujan yang telah diturunkan kepada orang-orang yang telah diperingatkan oleh Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam, tapi mereka tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Lut. Sampai situ habis cerita. Kisah tentang beberapa orang nabi di dalam surah An-Naml ini, surah semut tersebut.
dengan kisah-kisah yang disebutkan dan juga dengan bagaimana hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum ini, yaitu kepada Nabi Lut dan kaumnya, kepada Nabi Samud dengan Nabi Salehnya, kisah-kisah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah disebutkan sebelum ini. Qulil hamdulillah, katakan oleh engkau wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Bagus kita kalau menyebut ini, sebut saja alhamdulillah lah. Enggak usah diterjemahkan segala puji bagi Allah, puji-pujian sekarang bagi Allah gitu. Enggak, alhamdulillah lah. Itu nama istilah Al-Qur'an itu. Maka qulil hamdulillah, ucapkan oleh engkau wahai Rasulullah alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan alhamdulillah ini mempunyai fadilatnya. Maka dari itu Al-Qur'an dimulakan dengan alhamdulillah. Al-Qur'an dimulakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tahmid itu. Tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga juga tidak ada perkataan kita di surga kecuali alhamdulillah. Hanya alhamdulillah saja ucapan kita di surga, tidak ada cerita yang lain. Tidak ada lagi la ilaha illallah, tidak ada lagi Allahu akbar, sudah tidak ada, karena di sana tidak ada taklif. Yang ada di sana hanya dua, subhanallah, alhamdulillah. Yang seperti la ilaha illallah tahlil kan, itu waktu di dunia. Waktu di akhirat sudah tidak ada lagi. Karena semuanya sudah mendapatkan kenikmatan yang ada. Ya, taklifnya la ilaha illallah waktu di dunia. Nah, di dunia tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahmid ini akhirat masih ada. Nah, di dalam surga masih ada, karena ia termasuk zikir, termasuk zikir yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan 4 perkataan yang menjadi perkataan yang baqiyatus shalihat, yang kekal, perkataan-perkataan yang baik tersebut, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 perkataan itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, siapa yang mengatakan subhanallah, dia akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 keburukan. Kemudian siapa yang mengatakan la ilaha illallah, sama seperti itu. Dia mendapatkan 20 kebaikan, dihapuskan darinya 20 keburukan. Siapa mengucapkan Allahu Akbar juga dapat 20 kebaikan, ya, dihapuskan darinya 20 kebaikan. Ini ya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dapat 20 tuh. 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 keburukan. Tetapi siapa yang mengatakan alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 keburukan. Nah, berarti lebih kan? Alhamdulillah ini lebih bacaan. Maka kita banyak bentahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu. Ini sebagai terima kasih ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak ucapan kita untuk Allah ketika ucapkan terima kasih, yaitu dengan alhamdulillah. Ucapan, tapi pergerakan atau amalan kita sebagai tanda terima kasih tersebut mesti lakukan dengan apa tujuan daripada badan kita. Tangan misalnya berbuat baik, itu tahmidnya berbuat baik. Kaki berbuat baik juga, pergi ke masjid, pergi ke majlis, pergi kerja, pergi ke pasar untuk belanja menghidupi. Nah, itu tahmidnya juga itu. Sebagai amalan dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang dalam perjumpaan selalu mengucapkan alhamdulillah. Di mana-mana dimulai dengan alhamdulillah. Dalam menulis alhamdulillah. Semuanya. Karena apa? Ini perintah Allah. Qulil hamdulillah. Katakan
Karena sudah cerita tentang nabi-nabi yang tadi, kemudian Nabi Sulaiman dengan Bilqisnya, Nabi Sulaiman dengan tentaranya, maka dikatakan kepada alhamdulillah, katakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Nah, itu makanya ulama sekarang sebagai amalannya, dalam setiap apa dimulai dengan alhamdulillah. Tulisan-tulisan dalam ceramahnya, dalam pidatonya akan mengucapkan alhamdulillah. Itu kelebihan umat Islam, alhamdulillah lah kita lihat. Lain dengan yang lain. Kalau umat Islam ketika berpidato atau ceramah pasti ada alhamdulillah. Tidak ada cerita-cerita yang dunia itu. Pertama sekali bertahmid. Dan di samping bertahmid, karena kita melihat di sini alhamdulillah, karena di dalam ayat ini kita sudah lihat bagaimana Nabi Sulaiman menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata sudah sebut bahwa yang pertama sekali menulis bismillahirrahmanirrahim dalam surat-suratnya yaitu Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan ayat bismillahirrahmanirrahim selalu menulisnya bismikallahumma. Sebelum ayat bismillah diturunkan kepada Nabi, tulisannya bismikallahumma, hanya itu saja. Tapi ketika sudah diturunkan bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga alhamdulillah. Di samping alhamdulillah juga wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang telah dipilih. Di sini lihat salamun. Disebutkan salamun ala ibadihi. Keselamatan, kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang telah dipilih. Di sini tidak ada pakai assalamu, tidak. Salamun, yang kita sebutkan. Karena dalam ayat yang lain juga Nabi Ibrahim ketika berjumpa dengan malaikat kan salamun. Karena salam ini lebih luas. Nakirah lebih luas daripada assalam. Kalau assalam khusus. Tapi salamun ini lebih luas, dia nakirah. Banyak, kesejahteraannya banyak. Makanya kita tidak masalah lah kalau kita mengucap salam dalam WA kita, salam gitu. Tidak punya assalamualaikum atau assalam katanya mesti sempurna. Enggak, salam memang ucapannya seperti gini. Wassalamun. Tahmid, mengucapkan tahmid. Dan ucap juga akan keselamatan, kesejahteraan kepada hamba-hambanya yang diutus, yang dipilih. Siapa mereka? Ya ini dikatakan bahwa mereka ini adalah para rasul. Yang di sini ibadihil ladzina istafa, hamba-hambanya yang terpilih atau yang dipilih. Siapa mereka? Mereka ini adalah para rasul. Karena disanangkan subhanal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Jadi alil ladzina istafa ini adalah mursalin. Karena sebaik-baik tafsir adalah seandainya tafsir tersebut Quran dengan Quran. Tidak ada Quran, hadis Nabi. Tidak ada hadis Nabi, para ulama Quran ketika itu sahabat. Atau sesudah itu ulama-ulama tafsir. Jadi di sini arti istafa di sini yang diutus kembali kepada ayat wassalamun alal mursalin. Artinya mursalin lah. Yang istafa ini adalah mursalin. Istafa adalah yang dipilih. Karena para nabi dan keluarganya pilihan Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam kan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Istafa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam. Istafa Adam wa Nuhan sebagai bapa kedua. Sebagai bapa manusia yang kedua juga Nabi. Kemudian Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Yang mana dari sana diutusnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Innallaha istafa. Di sini juga istafa yang Allah telah memilih mereka yaitu para rasul. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu. Di situ sebetulnya di situ ada dua itu hamzahnya Allahu. Tapi kan kalau dua biasa Arab enggak dibaca dua-duanya.
panjangin aja sekalian. Makanya Allahu, dibacanya Allahu. Asalnya ada 2 hamzah itu, yaitu istifham, pertanyaan. Adakah Allah lebih baik? Adakah Allah lebih baik daripada yang mereka sekutukan, berhala-berhala? Ini bukan berarti berhala juga baik. Bukan berarti, karena dikatakan ini, adakah Allah lebih baik? Dan bukan maksudnya lebih baik tersebut, bukan. Maksud di sini adalah ittahakkum, jadi menghina orang-orang musyrik tersebut. Jadi tidak ada orang yang mereka sekutukan, yaitu berhala-berhala mereka ini tidak baik. Mereka membawa kepada keburukan. Maka ditanyakan, Allahu khairun amma yusyrikun. Ucapkan tahmid, kemudian beri salam dengan kesejahteraan kepada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan? Nah, sesudah itu ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan mulai dari ayat 60. 5 ayat 60 sampai ayat 65-nya di situ. Dan 64. Yang pertama pertanyaannya adalah amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fambatna bihi hadaiqa فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama daripada 5 pertanyaan yang akan datang. Sesudah Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah dengan pahalanya yang besar tersebut, dan juga mengucapkan salam sejahtera kepada yang diutus, maka di sini dipertanyakan, adakah yang menciptakan langit dan bumi? Amman khalaqas samawati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi adakah selain daripada Allah ini yang menciptakan langit dan bumi? Khalaqas samawati wal arda. Kita sudah sebutkan, kalau Allah menyebutkan samawat selalu jamak. Jamak kalau bersama dengan ard. Jadi Allah menyebut langit dan bumi, langit dijamakkan, plural. Samawat tidak dengan sama. Tapi kalau bumi hanya satu. Wal ard. Kan samawati wal ard. Al ard hanya satu. Oleh itu di terjemahan bumi itu ditulisnya B-nya itu besar, huruf B-nya itu. Huruf B-nya selalu besar kalau kita lihat. Tapi kalau langit enggak, kecil. Di lumutnya biasa langit-langit. Tapi waktu bumi B-nya besar tuh. Atau dalam bahasa Inggrisnya juga earth, I-nya besar. Jadi disebutkan tersebut. Jadi karena apa? Yang bumi jelas tahu satu saja. Bumi hanya satu. Kita ini yang paling bawah. Makanya kita disebutnya alam dunia. Dunia ini adalah yang paling bawah. Danu itu adalah yang paling bawah, adna. Jadi disebutnya dunia kan bawah. Nggak ada lagi di bawah kita, nggak ada. Di bawah kita nggak ada lagi. Yang memang ada di bawah kita ke bawah sana terus. Tapi adanya apa? Brazil lah, Brazil kah, Uruguay kah di bawah kita ini. Brunei kan kesananya Brazil atau Uruguay, Amerika Latin kan, di bawah kita. Tapi nggak ada lain lagi nanti selepas itu. Tapi ke atas 7 lapis langit, 7 lapis langit, dan juga dibuktikan adanya waktu Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Isra dan Mi'raj melalui 7 lapis langit itu. Jadi siapa yang menciptakan langit 7 lapis dan juga al-ard bumi, juga bumi al-ard tersebut. Dan wa anzala makum minas samaa'i ma'a, menurunkan dari langit air, yaitu air hujan. Siapa? Maka dengan air tersebut kami tumbuhkan. Fa ambatna bihi, dengan air tersebut kami tumbuhkan hadikah, jamak daripada hadikah, yaitu taman-taman atau kebun-kebun, yang mana kebun-kebun tersebut sangat menyenangkan kita melihat.
Kita melihat kebun dengan apa yang ada, saya senang. Kita melihat tersebut, hadaik tersebut. Makanya sebutnya surga itu sebutnya jannah. Karena jannah ini adalah kebun. Adalah dari kebun. Di sini hadaik zata bahjatin. Siapa yang mengeluarkan air tersebut dan menghidupkan taman-taman tersebut? Maka nalakum antum bitu syajaraha. Sama sekali kalian tidak pernah bisa menghidupkan pohon-pohonnya. Tidak bisa menghidupkan pohon-pohon daripada pohon-pohon di bukit di kebun-kebun tersebut. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkannya. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Gitu. Apakah kalian yang menanam? Ya, kalian menanam. Tapi apakah kalian yang menghidupkan tanaman tersebut? Tidak. Nahnu zari'un. Kami yang menghidupkannya. Di sini juga tumbitu syajarataha. Kalian tidak bisa menghidupkan pohonnya. Maka ditanya, ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain daripada Allah? Ada Tuhan yang lain bersama dengan Allah? Ailahun ma'allah, balhum qaumun ya'dilun. Mereka ini adalah orang yang menjauhkan atau yang jauh daripada kebenaran, terpesong. Mereka terpesong daripada kebenaran. Karena orang-orang musyrik tadi ditanya tersebut, jawabannya mereka iya, la yaqulanallah. Dalam ayat yang lain mereka akan jawab adalah Allah, tetapi mereka tertutup. Mereka tertutup sehingga mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebutnya kaum ya'dilun. Ya'dilun di sini bukan orang yang adil. Dia adil ya, bukan al-adil. Adil ini adalah yang melanggar, menjauh daripada yang benar. Asalnya adalah adil, tapi bukan adil di sini. Yaitu yang terpesong, yang jauh daripada kebenaran. Itulah pertanyaan pertama. Kita menjawabnya Allah tahu, tidak ada. Bersama Allah tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan hujan. Itu keimanan kita. Mudah-mudahan kita kekal dengan keimanan tersebut sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.